ini saya menarik adalah bahwa sifatnya open, boleh saling berdiskusi, dan ini sangat menarik karena akan saling muncul di situ kritikan dan juga berbagai pengalaman, sehingga apa yang didapatkan ini dapat mengena atau masuk akal atau masuk di hati para AR, sehingga ada semangat untuk ada acara yang seperti ini yang menurut saya malah lebih bermanfaat bagi rekan-rekan di DJP, terutama rekan-rekan yang ada di lapangan. Karena sebetulnya fungsi dari setiap petugas pajak itu adalah dia seharusnya mampu mempersuasi wajib pajak untuk patuh. Namun itu harus didasarkan atas bukti supaya mudah. Kita menyiapkan atau kita mengubah konsep pembelajaran dengan pendekatan corporate university ini bukan sesuatu yang sifatnya sekedar mode atau mengikuti perkembangan atau hal-hal biasa, tapi ini sebenarnya pola yang seharusnya dilakukan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan hebat yang bagus di seluruh dunia melihat bahwa sebenarnya perusahaan yang bagus, perusahaan yang survive, perusahaan yang maju itu ya memang ada proses pembelajaran di dalamnya. Sehingga kita sebut corporate university. Jadi corporate university itu justru yang harus kita wujudkan ada pada teman-teman semua ya, terutama di Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, pada kegiatan Kopi Teras, saya banyak mengambil porsi untuk menjadi moderator, untuk bisa menggali informasi yang lebih kepada narasumber yang kompeten di bidang-bidang tertentu tersebut. Kita undang bersama moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Junaidi Purnomo, Widya Iswara Madya, BDK Yogyakarta. Pergi ke Jogja mencari loker. Wah, ngapain jauh-jauh ke Jogja cari loker ya? Mampir ke Beringharjo, borong busana. Tetap jaga jarak dan bermasker agar kita semua aman dari corona. Selamat pagi, Bapak Jun. Selamat pagi. Pak Jun, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Saya jelas. Berikut ini penjelasan dari sifat acara Kopi Teras. Peserta Kopi Teras, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa open class ini bersifat terbatas, maka pesertanya adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun berdasarkan pengalaman seri 1 dan kedua ini ada saja peserta dari non-DJP yang mendaftarkan, sehingga kami terpaksa harus mendelete beberapa peserta yang non-DJP tersebut. Di daftar kita ada 251, tapi itu tidak real. Yang real itu lebih karena beberapa KPP melakukan join dengan di aula gitu ya. Jadi kami sebenarnya kali ini juga teman-teman, ini ada 100-an orang dari BPK itu masuk untuk ikut gitu loh. Terusnya dari pajak daerah juga masuk. Akhirnya kita putuskan untuk kita keluarkan hampir 100 orang ya. Supaya Pak Ure bisa bebas nanti. Wah, bisa 100 masuk, ini apa nih? Kita sudah tulis sebuah khusus di JP. Kita sambut narasumber Kopi Teras, Bapak Erikson Aprianto yang luar biasa. Oke, waktu sepenuhnya untuk Pak Jun dan Pak Ore, dimulai dari Pak Jun, silakan. Baik, terima kasih Pak Amin. Dan yang hadir pada saat ini ya bukan orang-orang yang biasa, yang luar biasa tentunya di bidangnya ya. Dari sekian banyak teman-teman DJP yang mempunyai knowledge experience di lapangan, ya kita ambil 2 ini. Kemudian tahun 2020 KPP saya juga meraih KPP dengan predikat DJPBK pada tahun 2020. Dan yang 2001 ini Kanwil DJP Nusra meraih predikat peringkat pertama Kanwil terbaik nasional. Nanti Bapak Ibu semuanya akan saling sharing pengalaman dan juga kita bertanya dan kita selesaikan bersama-sama. Jalur pertama orang menjadi kaya adalah lahir menjadi anak orang kaya, ya. Dari keluarga yang kaya, kemudian yang melakukan steady accumulation, ya. Dan yang ketiga yang mendadak menjadi kaya. Nah, tantangan yang Bapak Ibu harus hati-hati, ya. Petakan, ya, sehingga Bapak Ibu tidak kacamata kuda dalam menggali hal ini. Mengetahui sebenarnya bagaimana cost structure dari usaha wajib pajak industri tersebut. Karena cost structure dari suatu industri A, industri B, C, D itu berbeda-beda. Tergantung apa?
tergantung jenis industrinya. Kalau dia lebih dari 4,8, apa yang akan kita lakukan? Kemudian kalau dia tidak dilaporkan di SPT tahunan, nanti akan muncul di sini. Kalau ngomong masalah perumahan subsidi, ya sebenarnya tadi kita angkanya sudah jelas karena sudah dikotak dalam suatu peraturan Menteri PUPR. Jadi data yang kita akan sandingkan itu sebenarnya dari dua sumber. Pengujian lebih lanjut untuk teman-teman. Jadi kalau adalah di PPNS, jadi pengujian lebih lanjut sebenarnya kita dapat mengunci dari 5 pihak. Jelas. Ya. Jelas ya. Ini waktu untuk Bapak santai saja Pak, bedah kasus 90 menit ke depan. Silakan Pak Uray. Case ini yang 5 ini tidak masuk ke detail analisis laporan keuangan. Ada contoh kasus di sini ya. Contoh kasusnya tuh ini hanya beberapa. Terus terang ini merupakan pengalaman saja, ini kasus real. Jadi tergambarlah flowchart ini seperti ini. Nah, nanti kita lihat di analisis laporan keuangannya seperti apa. Di lapangan kita temui aset itu dimiliki oleh pasangan tidak legal. Betul. Bahasa Pak Erik tadi sejenis maupun tidak sejenis. Dan itu memang prakteknya terjadi. Sudah kelihatan belum ya wajahnya? Ya, Pak Jun monitor, Pak Uray monitor. Sudah kelihatan. Ya. Jadi ini dari Slido ya, itu ada pertanyaan Pak, pendekatan paling efektif dalam menggali potensi. Ya, yang pertanyaan pertama mau direview Pak Urip, Pak Arjun tentang pendekatan paling efektif dan contoh hubungan istimewa atau ini case khusus ini? Kalau GPM-nya 8%, kemudian turun 1,5%, bagaimana? Ingat, GPM itu kan gross profit margin ya. Berarti gross profit bagi sales. Berarti apa? Berarti penyusunnya itu hanya ada di omset dan ada di HPP. Berarti apa? Kalau turun berarti HPP-nya bengkak, overstate. Atau yang kedua, omsetnya dikecilin. Ya sudah, nggak usah kemana-mana. Itu yang teman-teman harus kerjakan, itu aja. Terus terakhir, di properti ada biaya perizinan yang tinggi, ada biaya pembuatan jalan lingkungan, pembuatan pasum, ya, tempat ibadah dan penghijauan. Padahal di sisi lain ada perbedaan metode penetapan dari berbagai instansi, baik itu PLT, penghitungan ITP atau tidak, gitu ya, PHTP dari Dispenda, DPP dan sebagainya. Ya. Itu aja Pak. Jadi bagaimana menghitung? Yang pertama dari bagaimana dengan harga yang ditaji. Itu dulu Pak. Nanti kita bahas yang lain. Saya minta yang raise hand dulu nih Pak Heru ya, untuk langsung saja bertanya nih. Langsung. KPP Kediri, silakan Pak Petrus, silakan. Oh, ini senior. Silakan dibuka. Sharing kan, ini kan sharing experience. Jadi Pak Petrus dapat pengalaman apa, saling melengkapi. Monggo Pak Petrus. Maaf suhu. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Teman-teman di Pontianak Timur, terima kasih ya. Gunakan aula sudah. Ya. Bareng-bareng di aula, Pak Pram, kemudian Bu Titi dan teman-teman lainnya yang menggunakan relay, ya silakan di relay boleh ya. Beberapa KPP merilai Pak. Ini beberapa meskipun 198, daftar kita ada 300-an, cuma sebagian menggunakan relay gitu ya. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa sertifikat hanya akan kami berikan kepada konco BDK yang telah mengikuti via Zoom dan juga telah mendaftar pada link. Dan kami ingatkan pula bagi yang belum melakukan presensi evaluasi materi sertifikat dapat Bapak Ibu atau konco BDK unduh pada tautan bit.ly/kopiteras_1. Salam pajak, tetap sukses buat kita semuanya untuk berinovasi dimanapun kita berada untuk meningkatkan kompetensi dari ASN yang ada di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.